Shalom jemaat Tuhan semua, apa kabar? Seperti biasa, berkat daripada Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya adalah kiranya Bapak Ibu Saudara selalu dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan dan selalu bahagia. Amin. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita semuanya untuk kita selalu sadar tanggung jawab kita adalah untuk memberkati atau menolong orang yang sedang membutuhkan. Di sini tentunya diperlukan atau dibutuhkan satu kebijaksanaan, mana orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan dan mana orang yang hanya ingin mendapatkan pertolongan, ya. Jadi di sini saya mengajarkan ataupun berbagi kepada Bapak Ibu Saudara semuanya untuk menolong yang benar-benar membutuhkan. Ayat firman Tuhan hari ini adalah Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Hal yang bisa kita perhatikan di sini adalah peringatan dari kitab Amsal ataupun dari Tuhan yang tercatat dalam Amsal 3 ayat 27. Jangan menahan kebaikan. Artinya kita sudah tahu bahwa ini adalah hal yang baik, dan kemudian ketika orang yang lain ya membutuhkan, ya kita tahu bahwa menolong orang lain itu adalah hal yang baik, tetapi kita tidak menolong orang tersebut padahal kita tahu itu baik, maka itu melanggar firman Tuhan. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau melakukannya. Ingat, kita tidak diajarkan untuk bersandiwara di hadapan Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang bisa bersandiwara di hadapan Tuhan. Karena apa? Tuhan Maha melihat dan Tuhan memperhatikan hati kita semuanya. Jadi kalau seumpama ada orang datang kepada kita membutuhkan pertolongan, lalu kemudian kita sebagai orang yang mengenal Tuhan bisa menolong orang tersebut, tapi pura-puranya tidak bisa menolong, maka kita melanggar firman Tuhan ini. Sebenarnya ada hal yang luar biasa ketika kita membagi berkat kepada orang lain. Ketika kita mau menolong orang lain, ada berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Saya tidak mengajarkan hukum memberi, ya, dalam arti hukum memberi pasti akan diberkati dan sebagainya, tidak. Tetapi memang secara otomatis anak-anak Tuhan yang mau hidup dalam memberi berkat kepada orang yang benar-benar membutuhkan, itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara tahu bahwa ada orang yang membutuhkan, benar-benar membutuhkan, lalu kemudian orang itu datang kepada kita dan kemudian kita pura-pura tidak tahu, pura-pura kita tidak punya, maka kita melanggar firman Tuhan. Ada kebahagiaan tersendiri kalau kita mau berbagi berkat kepada orang lain, dan ada berkat sendiri yang sudah Tuhan sediakan kepada kita, bagi kita dari Tuhan sendiri. Oleh sebab itu renungan ini adalah renungan yang sangat sederhana. Kalau kita bisa menolong orang yang membutuhkan, artinya hati kita dipenuhi dengan roh Allah. Tetapi kalau kita sebenarnya bisa menolong tapi pura-pura tidak bisa menolong, alasan A dan B, kemungkinan Roh Kudus tidak diberikan kesempatan oleh Bapak Ibu Saudara untuk memenuhi hati Bapak Ibu Saudara. Jadi satu hal yang perlu kita renungkan dengan sederhana di sini adalah kalau kita bisa memberkati orang lain atau menolong orang lain dengan segenap hati, artinya roh Allah bekerja dalam kehidupan kita. Dan kalau kita mau tunduk pada Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita, maka Allah akan bekerja dalam hidup kita. Allah akan memberkati kita juga. Sekarang menjadi satu pertanyaan buat kita semuanya. Setelah mendengarkan firman Tuhan ini, apakah kita mau berkomitmen untuk menolong orang yang benar-benar membutuhkan? Atau justru kita mencoba untuk tutup mata, seolah-olah kita tidak bisa menolong orang tersebut? Firman Tuhan sekali lagi saya tegaskan, janganlah menahan kebaikan. Kalau memang kita bisa berbuat baik, lakukan, jangan ditahan. Sebab kebaikan yang harus kita berikan kepada orang lain itu adalah hak orang tersebut daripada Tuhan, yang dimana kita harus bertanggung jawab melakukannya bagi orang tersebut. Karena Tuhan tahu kita mampu, ya.
Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Jangan pelit, jangan hitung-hitungan, tapi juga jangan kayak memaksakan diri harus menolong. Ini firman ini intinya adalah ketika kita bisa dan kita mampu menolong, lakukan demi nama Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita mau komitmen untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan, yang berada di sekitar kita? Jika kita melakukan dengan taat kepada Tuhan, Allah, sumber segala berkat, akan memberkati kita. Kita tidak akan kekurangan ketika kita membagi berkat kepada orang lain. Sebab sesungguhnya Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berbagi kasih kepada orang-orang di sekitar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sebab Engkau, Tuhan yang hidup, selalu memberkati kami dan memelihara kami. Hari ini kami belajar Tuhan tentang arti memberkati orang yang di sekitar kami. Engkau menegur kami untuk kami tidak berpura-pura tidak bisa menolong padahal kami bisa menolong. Engkau telah menegur kami untuk kami tidak menahan kebaikan kepada mereka yang layak untuk menerima kebaikan. Engkau sesungguhnya mengajar kepada kami untuk kami tidak khawatir di dalam hal memberi Tuhan. Dan kami berdoa buat kami semuanya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hati kepada kami yang diliputi dengan Roh Kudus. Untuk kami tidak pelit, untuk kami tidak berhitung-hitungan dengan Tuhan. Dan biarlah kami menikmati berkat, anugerah dan juga pertolongan daripada Tuhan. Dari apa yang telah kami bagikan kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Serahkan segenap hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau memberkati pekerjaan kami, rumah tangga kami, keluarga kami, hidup kami, dan segala masa depan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Padamu kami berdoa, serahkan diri di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.